Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemberitaan yang hari ini sedang marak diperbincangkan publik adalah soal retaknya hubungan PDI Perjuangan dengan Presiden Konoha yang sejauh Pilpres berlangsung kemarin ini diduga telah banyak melakukan cawe-cawe politik dan sangat efektif ya, dengan jurus rawa ronteknya gitu, mampu menggempur segala pertahanan dari PDI Perjuangan sehingga kubu Ganjar Pranowo dibikin geleng-geleng kepala pasca penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU dengan persentase perolehan suara Ganjar Mahfud yang sangat minim, bahkan dianalogikan dengan baterai low bet ya. 17% low bet. Nah, ini yang kemudian bikin geram kubu PDI Perjuangan, utamanya sekjen dari Partai Demokrasi Indonesia atau PDI Perjuangan, Hasto Kristianto. Nah, sobat sewot yang dirahmati Allah, Hasto yang hari ini terus dikabarkan akan menjadi partner daripada kepemimpinan Presiden kalau nanti diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi ya, Prabowo Gibran ya. Kemudian Hasto ini lagi-lagi ada tatapan yang sedikit jauh dan gamang. Kenapa? Karena sejak 10 tahun lebih ya terakhir, Hasto yang memuja-muja Presiden Konoha, Presiden Wakanda, Presiden Joko Widodo gitu kan. Nah, hari ini mohon maaf, cinta itu sudah terkadung basi dan menjadi benci. Rasa sakit hati yang sangat dalam pada kubu PDI Perjuangan misalnya ini tidak mudah untuk kemudian dibikin tawar oleh komposisi Prabowo Gibran. Nah, Prabowo yang sejatinya tidak punya masalah apapun dengan PDI Perjuangan, partainya pun, Partai Gerindra, ini baik-baik saja hubungannya dengan PDI Perjuangan sebagai partai penguasa 10 tahun terakhir. Namun, nah, apalah daya ketika talak 3 antara Jokowi dengan Megawati ini muncul di permukaan publik, kemudian Hasto lakukan serang sana-sini. Narasi-narasi politik Hasto benar-benar bisa kita cermati sebagai sebuah narasi yang nggak mau rujuk ya, nggak mau rujuk dengan keluarga Jokowi, baik keluarga besarnya maupun keluarga sampingan gitu. Keluarga sampingan tuh kayak menantu, kayak anak mantu. Si Bobby bahkan menjadi salah satu salah satu politik opinion yang hari ini sedang panas ya, setelah Hasto mengatakan bahwa silahkan siapapun boleh daftar sebagai calon gubernur di Sumatera Utara. PDI sangat terbuka. Nah, tetapi rasa-rasanya PDI ini akan tutup gerbang ya, tutup kandang buat si Bobby, mantunya Presiden Jokowi. Nah, ini yang marak sedang diperbincangkan publik, sobat sewot. Lalu pertanyaannya adalah apakah kemungkinan koalisi antara Gerindra dengan PDI Perjuangan ini akan masih tetap bisa diupayakan terjadi kalau kemudian di situ masih ada bayang-bayang Jokowi. Dan yang paling bikin kesel hati daripada Hasto dan teman-teman di PDI Perjuangan adalah sikap Presiden Jokowi yang pertama ya. Dulunya kata si Hasto itu menginginkan kursi kepemimpinan di PDI Perjuangan. Sangat ada dugaan pengen gantiin Ibu Megawati gitu. Nah, ini tidak tertib aturan, meskipun memang ya
katakan 15 tahun terakhir Jokowi itu benar-benar diangkat ya oleh PDI Perjuangan sebagai tokoh di Solo, sebagai wali kota, dan terbukti PDI ini sukses ya membawa Jokowi dengan gerbong besarnya gitu menjadi wali kota di Solo. Kemudian digiring ke Jakarta. Di DKI Jakarta kemudian Jokowi sukses di branding begitu luar biasa oleh PDI Perjuangan dengan turun ke kali, masuk Kalideres, masuk gorong-gorong gitu kan. Nah, demokrasi gorong-gorong yang dibangun oleh Presiden Jokowi sejak itu gitu kan, sejak dicalonkan sebagai calon gubernur DKI Jakarta oleh PDI Perjuangan, ini terbukti efektif, berhasil dan sukses. Ya, mengantarkan Joko Widodo menjadi orang nomor wahid di provinsi DKI Jakarta. Nah, mengalahkan petahana loh ya. Mengalahkan petahana dengan satu putaran yang luar biasa. Nah, Sobat Sewot, kemudian setelah PDI merasa bahwa belum ada kader yang sehebat Jokowi pada kontestasi Pilpres 2014 yang lalu gitu, kemudian PDI meskipun Jokowi masih 2 tahun memimpin DKI Jakarta dan masih berbau politik gorong-gorong gitu kan pada waktu itu, kemudian PDI Megawati mendeklarasikan lebih awal bahwa PDI mempersilahkan ya mengutus petugas partai bernama Presiden Jokowi untuk menjadi calon Presiden Republik Indonesia 2014-2019. Nah, ini cinta yang berbuah luka sebenarnya. apa betul gitu? Kalau kita melihat sebuah hadis sahih dari baginda Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna baghidaka yaumamma wa baghidaka haunamma asa ayyakuna habibaka yaumamma. Ini sebuah sabda Nabi yang berlaku kepada semua makhluk hidup ya, termasuk khususnya manusia ya. Manusia yang mempunyai atau memiliki anugerah rasa senang, rasa cinta kepada makhluk lainnya, kepada sesamanya gitu kan. Kemudian basisnya pun boleh misalnya latar belakangnya misalnya politik. Seseorang bisa senang kepada orang lain misalnya karena memang sikap politiknya yang luar biasa. Ya, demokrasi gorong-gorong bukan demokrasi gotong royong sebagaimana yang diinginkan oleh koalisi Prabowo Gibran hari ini yang akan menatap masa depan Indonesia, membangun masa depan Indonesia dengan politik demokrasi gotong royong. Tetapi sekali lagi saya ingin sedikit menyampaikan bahwa situasi politik hari ini adalah politik demokrasi gorong-gorong yang belum kelar gitu. Nah, sampai menjelang putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, Sobat Sewot, cintailah kekasihmu sekedar yang saja. Itu sabda baginda Nabi gitu. Kalau kalian berlebih-lebihan mencintai seseorang, kekasih kalian gitu, maka ada satu kemungkinan perpisahan yang akan sangat menyakitkan di kemudian hari gitu. Bisa jadi orang yang kalian hari ini sangat cintai ya, di masa depan bisa jadi orang yang paling kalian benci gitu. Nah, ini terjadi kepada hubungan politik dinamis yang dulunya dinamis antara Megawati, Jokowi, kemudian Hasto yang 10 tahun lebih memuja-muja Presiden Jokowi, tetapi hari ini putus cinta ya, berakhir duka gitu kan. Nah, kemudian jangankan kepada Jokowi, kepada orang-orang terdekat Presiden Jokowi, Hasto pun hari ini tidak bisa menerima kata rujuk ya, sepertinya begitu. Nah, tetapi apalah kita mau titik di situ aja enggak, karena politik itu sangat dinamis Sobat Sewo. Kalau misalnya Presiden Jokowi bisa menawarkan satu dan lain hal kepada PDI Perjuangan, barangkali nanti komposisi Prabowo Gibran ini juga akan ditopang oleh PDI Perjuangan. Ya, yang hari ini sudah sangat jelas-jelas PDI mulai dicurigai oleh masyarakat. Kenapa hak angket setelah maju mundur, akhirnya kayak sekarang nih bakalan mundur beneran, bakalan batal gitu hak angket.
yang menjadi salah satu tumpuan harapan masyarakat Indonesia untuk membongkar dugaan kecurangan Pilpres 2024 selain Mahkamah Konstitusi misalnya. Nah, kalau hak angket misalnya benar-benar tidak jadi, Sobat Sewot, ini kan cawe-cawe politik Jokowi ini sudah benar-benar merata di seluruh komposisi relasi pemerintahan gitu, baik di DPR, di legislatif, di eksekutif dan yudikatif, semuanya lah pokoknya, hingga pada akhirnya pun hari ini juga kita sedang diuji ya, bangsa ini sedang dikasih apa, santapan politik yang hangat soal ombudsman akan dikawinkan dengan KPK. Nah, ini sepertinya aduh, ini benar-benar demokrasi gorong-gorong yang apalah arti gitu kan, air yang dialirkan, tetapi yang namanya gorong-gorong nggak bisa kita nggak kelihatan dari atas gitu. Beda dengan sungai. Kalau sungai, air keruhnya, air banjir, air putih, warna ini hijau segala macam itu kelihatan. Tetapi kalau demokrasi gorong-gorong gitu kan, nampak di atas bagus banget gitu kan, di permukaan bagus banget, tetapi setelah dibongkar rupanya kacau balau, hancur di dalamnya. Nah, ini demokrasi gorong-gorong yang 10 tahun terakhir apa ya, kelihatan tampak bagus di permukaan, tetapi faktanya benar-benar nyakitin rakyat gitu. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, suasana Lebaran ini kali ini tahun 2024 ini sangat disayangkan ya, karena berkenaan atau berbarengan dengan situasi politik yang sedang hangat, bahkan ada yang bilang sedang panas, bahkan ada yang bilang tahun 2024 adalah pilpres paling kacau, paling galau, paling segala macam lah. Pokoknya yang negatif-negatif gitu. Meskipun pada hari di saat hari pemungutan suara di tempat-tempat pemungutan suara TPS-TPS seluruh Indonesia itu berjalan normal dan baik-baik saja. Tetapi di tingkat PPK, pemungutan suara tingkat kecamatan, ini mulai dah ya panasnya politik luar biasa, dan hingga kemarin apa namanya ya, jalannya gugatan di Mahkamah Konstitusi ini juga dirasa sangat luar biasa menyita perhatian publik di bulan suci Ramadan, bahkan hingga hamin satu lah di Lebaran gitu kan. Ini masih sangat hangat terus diperbincangkan di dunia digital ya. Nah, Sobat Sewot, hubungan yang hari ini renggangnya nggak bisa kita ukur dengan meteran gitu kan, berapa senti, ribuan senti lain sebagainya, antara Hasto dengan Jokowi, ini juga akan berpengaruh terhadap upaya PDKT daripada Gerindra untuk merangkul PDI Perjuangan menjadi satu koalisi untuk membangun pemerintahan dengan sistem demokrasi gotong royong gitu loh. Tetapi Sobat Sewot, selagi masih ada bayang-bayang Presiden Jokowi di komposisi pemerintahan ya, yang akan didahkodai misalnya oleh Prabowo Subianto dan Gibran ini, kalau nggak didiskualifikasi Gibrannya gitu loh, maka Hasto ini akan berpikir ulang ya. Kalau plan A gagal misalnya, akan ada plan B. Kalau plan B-nya masih belum optimal ya, memaksimalkan pertahanan kubu banteng gitu dalam memberikan daya guna untuk perjalanan politik dan kepemimpinan Prabowo Subianto gitu kan, maka kemungkinan akan ada plan C, yang plan D dan lain sebagainya. Karena memang politik yang begitu dinamis di Indonesia ini, tetapi selama masih ada Presiden Konoha yang mengontrol oligarki ya, yang memberikan ruang publik begitu lebar kepada asing gitu kan, maka ini masih sangat kontroversi dengan sikap politik Ibu Megawati. Nah Sobat Sewot, kita lihat bagaimana gestur daripada Hasto yang setiap kali dimintai keterangan oleh teman-teman rekan-rekan media, baik online, cetak maupun media-media mainstream lainnya gitu kan. Nah, Hasto meski nggak ngomong apa-apa, itu kelihatan gitu. Kalau pertanyaan teman-teman media,
Satu, itu berkaitan dengan Presiden Jokowi yang akan segera mengakhiri masa jabatannya sebagai presiden dan akan menjadi rakyat biasa misalnya. Nah, kemudian yang kedua, Sobat Sewot, kalau pertanyaannya juga masih berkenaan dengan keluarga besar Jokowi, baik mantu, baik anak cucu gitu kan, mulai dari Gibran, Kaisang hingga siapa tuh Jenetes. ini juga akan sangat sensitif pertanyaannya terhadap Hasto dan kubu PDI Perjuangan, sehingga sepertinya ini trio apa namanya, circle antara Prabowo, Jokowi, Hasto atau PDI Perjuangan ini menginginkan patah satu, jalan dua gitu loh. Jadi kalau kita ibaratin sama beca gitu, ini harus ada apa namanya ya, yang dikorbankan. Roda nih harus ada yang dibuang satu, ya. Jadi ini tidak lagi menjadi satu apa namanya, kendaraan becak, tetapi nanti kalau sudah dibuang satu, ini akan menjadi kendaraan roda dua, ya, yang lebih efektif, lebih cepat gitu. Mana ada becak cepat gitu kan, sejauh masih rodanya 3, becak itu nggak bakalan cepat gitu. Lebih cepat roda dua yang apa namanya yang lebih memungkinkan, bisa lebih ramping dan lain sebagainya. Tetapi Sobat Sewot, apalah arti kritik masyarakat kalau kemudian tidak berbarengan dengan sikap politik yang benar daripada teman-teman yang ada di kekuasaan. Nah, upaya untuk kemudian membangun demokrasi gotong royong ini adalah satu langkah politik yang baik sebenarnya, cuman selama masih terbayang-bayang oleh sistem demokrasi gorong-gorong, ya, ini juga tidak optimal tentunya. Lebih-lebih nanti Sobat Sewot, ini bisa jadi bentrokan, ya. Yang satunya mau ke gorong-gorong, yang satunya udah mau terbang ke bulan gitu. Nah, ini sekedar boleh dikatakan ini nasihat buat kita semuanya, bahwa dalam membangun atau mendukung pemerintahan yang baru nanti, siapapun nanti yang akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, mau ada diskualifikasi di sana atau mau menolak misalnya putus apa namanya, gugatan dari 02 dan 01 dan 03 misalnya. Kemudian atau sebaliknya, kemudian yang 02 yang kemudian dibabat oleh keputusan Mahkamah Konstitusi, maka semua kita harus bisa mendorong dan mendukung sampai pada akhirnya Indonesia ini benar-benar memiliki pemimpin yang tingkat rasa keadilannya itu di atas rata-rata. Bukan untuk pribadi dia sebagai presiden. Woi, presiden tuh udah kaya bro gitu kan, nggak korupsi pun sudah kaya, mobil banyak, rumah mewah, aset luar biasa gitu. Pertanyaannya kenapa masih korupsi gitu kan? Ini udah nggak punya hati, ya. Siapapun lah anggota DPR, siapapun lah dia udah kaya. Dia mereka itu bisa kampanye dengan uang mereka gitu kan, muter sana sini, menghimpun atensi publik gitu kan. Tetapi Sobat Sewot, pertanyaannya kok masih korupsi, kan udah kaya. Salam perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.